Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Utami Adrawi, NIM 20040202020 dari kelas Perbankan Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagi hasil atau profit sharing. Apa itu bagi hasil? Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Ada dua sistem dalam keuangan syariah. Satu, musyarakah, yang lebih dikenal sebagai perjanjian bagi hasil dalam bisnis, di mana beberapa orang menyetorkan modal untuk menjalankan usaha. Dua, mudharabah, merupakan pemberian modal dari satu investor kepada seorang pengelola usaha. Jika dalam bank konvensional dikenal dengan istilah bunga, bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jumlah yang dibagikan bergantung dengan kesepakatan tingkat rasio atau nisbah. Dari sisi bisnis sendiri, hal ini merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dengan yang menjalankan usaha untuk menjalankan kegiatannya. Hal ini menjadi ikatan kontrak terhadap keduanya untuk membagikan hasil bila terdapat keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Bagi hasil adalah bentuk return terhadap kontrak investasi tiap waktunya dengan nilai yang berubah-ubah. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Mekanisme bagi hasil ada tiga. Satu, profit sharing. Profit sharing berarti kesepakatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha. Keuntungan yang berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih. 2. Gross profit sharing. Sedikit berbeda dengan profit sharing. Gross profit sharing juga merupakan kesepakatan bagi hasil. Hanya saja pembagian keuntungan hasil usaha dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan. Laba tersebut belum dikurangi dengan pajak, biaya administrasi, serta biaya pemasaran lainnya. Hal tersebut bisa pula disebut dengan pembagian laba kotor. 3. Revenue sharing. Berbeda dengan dua poin sebelumnya, revenue sharing adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Hal ini dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Prinsip dalam menjalankan bagi hasil ada 4. 1. Adanya kesepakatan yang jelas. Hal ini terutama berlaku untuk permodalan. Apakah pihak investor memberikan seluruh modalnya atau hanya sebagian? Jika pihak-pihak yang bersepakat sama-sama menyetorkan modal, perlu ada persentase pembagian jika rasio modal yang diberikan berbeda-beda. 2. Adanya kejelasan usaha yang dilakukan. Jenis usaha yang dilakukan dan diketahui harus disepakati bersama. Begitu pula jika pengelola modal memutuskan untuk mengganti atau mengembangkan usahanya. Hal tersebut penting agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari. 3. Adanya ketentuan waktu. Dalam bagi hasil perlu disepakati kapan proses pembagian terjadi kepada seluruh pihak. Apakah setiap bulan atau rentang waktu lainnya? Jika terjadi keterlambatan, tentu seluruh pihak harus memahami kondisi bisnis dan bersepakat untuk menerima keterlambatan pemberian hasil. 4. Adanya ketentuan pembagian. Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai mekanisme dalam membagikan hasil. Perlu ditentukan sejak awal bagaimana mekanisme yang akan dilakukan. Kelebihan dan kekurangan bagi hasil. Kelebihan utama dari bagi hasil adalah adanya transparansi terhadap apa yang dilakukan serta keuntungan yang didapatkan. Hal ini penting agar dianggap tidak merugikan kedua belah pihak. Meskipun begitu, kekurangan dari sistem ini dibandingkan sistem lainnya adalah perlunya supervisi terhadap pengelola usaha, terutama untuk menurunkan risiko itikat kurang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.